Selamat datang di Keuda Ghost Digital Podcast, Air untuk Kehidupan yang Adil. Jumpa lagi dengan saya, Judika Mariana Huta Barat, akan memandu podcast kali ini terkait keberhasilan penyesuaian tarif yang berkeadilan. Nah, bahasanya seperti apa? Tonton terus sampai akhir. Keuda Ghost Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bersama bahwa persoalan yang paling utama yang ada di Badan Usaha milik daerah air minum salah satunya perhitungan dan penetapan tarif air minum. Bagaimana kita bisa mendengarkan bersama keberhasilan suatu badan usaha milik daerah air minum dalam menetapkan perhitungan dan penetapan tarif air minum. Itu terjadi dan ada pada PT Air Minum Giri Menang, Perseroda Kota Mataram, dan Kabupaten Lombok Barat. Mari kita ikuti bersama podcast yang dibawakan oleh Bapak Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang, Perseroda yang dimiliki Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Demikian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya telah hadir narasumber kita, Bapak Lalu Ahmad Zaini. Beliau adalah Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang, BUMD Air Minum pertama yang bentuk hukumnya Perseroda. Menjadi kebanggaan Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Beliau sudah menjadi Direktur Utama sejak tahun 2011. Sedari awal telah meniti karir di PDAM Giri Menang. Berbagai jabatan penting yang pernah disandang antara lain Kasih Laboratorium, Kabak Produksi, Kabak Hubungan Langganan, dan Direktur Teknik. PT Air Minum Giri Menang sudah maju, berkembang, dan sudah diakui sebagai 20 besar peringkat BUMD Air Minum terbaik se-Indonesia tahun 2020. Berbagai prestasi yang telah beliau raih antara lain Top CEO BUMD selaku Direktur Utama 2 tahun berturut-turut tahun 2018 dan 2019. Yang kedua, meraih ISO 37001-2016 terkait sistem manajemen anti penyuapan untuk seluruh lini operasional tahun 2019. Yang ketiga, meraih CSR Award tahun 2021 dan berhasil menjadi top leader on CSR commitment pada tahun 2021. Kita langsung saja sapa narasumber kita, Bapak Zaini. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Pak ya? Sehat. Wah, cerah sekali nih wajah Bapak. Sehat, ini menyenangkan bisa diskusi dengan Bapak ya. Sebelum kita mulai bincang santai kita ini, Pak, mari kita saksikan bersama video profil singkat keberhasilan penyesuaian tarif yang berkeadilan di PT Air Minum Giri Menang. Selamat datang di PT Air Minum Giri Menang Perseroda. PT Air Minum Giri Menang Perseroda telah menerapkan ISO 9001-2015 dan ISO 37001-2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan. Sistem pengolahan air bersih kami dikelola dengan SOP yang berpedoman kepada sistem manajemen mutu ISO 9001-2015. Pusat pengolahan dan treatment air kami berada di WTP Sembung, Kabupaten Lombok Barat. Dalam hal perawatan air, laboratorium kami berpedoman pada Permenkes nomor 492 tahun 2010 dan Permenkes nomor 736 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Petugas kami secara rutin melakukan pengecekan kualitas air dan terpantau oleh sistem telemetri SCADA. PT Air Minum Giri Menang Perseroda selalu menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 di ruangan pelayanan maupun di dalam ruang kerja. Setiap insan PT Air Minum Giri Menang selalu menerapkan pelayanan prima dengan menerapkan senyum, sapa, dan salam.
kami juga telah berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen anti penyuapan dengan menolak seluruh tindak penyuapan serta gratifikasi. Gudang peralatan PT Air Minum Girimenang Berseroda berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 58, Kecamatan Rebige, Kota Mataram. 90% peralatan pelayanan kami di gudang berlabelkan SNI. Petugas kami juga secara rutin melakukan pengecekan untuk mengetahui kualitas barang sehingga siap jika hendak digunakan. SOP gudang berpedoman pada sistem manajemen mutu. Alat pelindung diri berstandar SNI merupakan piranti wajib dalam melaksanakan tugas di lapangan. Keselamatan dalam bekerja merupakan prioritas utama yang harus tetap diperhatikan. Setiap meter air yang terinstalasi pada rumah pelanggan kami sudah berlabel SNI. Petugas kami selalu bekerja dengan memprioritaskan kepuasan pelanggan. PT Air Minum Girimenang Berseroda akan terus bekerja dan berinovasi menjadi yang pertama, terbaik, dan berintegritas dalam melayani masyarakat. Baik Pak, saya mau mulai langsung ke pertanyaan pertama ini. Saat ini kan Pak, pemerintah pusat mendorong penyesuaian tarif full cost recovery dengan harapan selain memberikan akses pelayanan air minum, juga mampu memberikan sumbangsih PAD untuk pemerintah daerah. Nah, seperti apa sih Pak best practice penyesuaian tarif di PT Air Minum Girimenang? Terima kasih Mbak Yudika. Jadi pertama bahwa berterima kasih kami kepada pemerintah pusat yang telah mengeluarkan regulasi terkait penetapan tarif ini. Pertama bahwa Permendagri tentang tarif tahun 71 kan memberikan ruang kepada kabupaten kota untuk melakukan penyesuaian. Ya. Dengan harapan bahwa seluruh tarif air minum itu harus full cost recovery. Tetapi dalam praktiknya ternyata masih banyak yang belum bisa menerapkan tarif full cost recovery. Rupanya pemerintah pusat juga tidak berhenti di situ, akhirnya punya kreasi baru dengan mengeluarkan Permendagri 21 ya, di mana menetapkan tarif batas dan bawah. Dan tarif batas bawah dan atas ini ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Ini terobosan yang baru. Kita berharap bahwa ini semuanya adalah nanti bisa menetap tarif yang berlaku di seluruh BUMD air minum di Indonesia mampu mendongkrak sehingga tidak ada lagi PDAM yang tidak full cost recovery. Itu harapannya. Dan kita tentu berterima kasih. Khusus di tempat kami sebenarnya jauh sebelum Permendagri 21 ini pun sebenarnya saya sudah melakukan terobosan dengan melakukan penerapan tarif. Dan alhamdulillah di tempat kami tarif ini sudah berlaku ya, otomatis selama 4 tahun berturut-turut. Jadi 4 tahun berturut-turut. Kenapa bisa? Bagaimana terus menyiapkan itu semuanya? Pertama ya, tentu kita pelajari regulasi yang ada, aturan-aturan, terus kita identifikasi kondisi-kondisi kita, lemahnya di mana, apa yang harus diperbaiki. Terus data kita coba kumpulkan, harapan-harapan masyarakat dalam hal ini pelanggan apa terhadap PDAM. Ini yang paling penting. Setelah itu kita melakukan penerapan tiap tahun. Dan alhamdulillah nggak pernah ada gejolak ya, artinya tidak ada tantangan dari masyarakat. Karena apa? Semua itu kita berusaha melakukannya secara transparan. Apa yang harus dihadapi kita jelaskan. Kenapa harus naik tarif, tujuannya untuk ini. Dan itu betul kita lakukan sesuai dengan apa yang kita sampaikan kepada publik. Sehingga mereka pun memberikan apresiasi. Walaupun sih dari penyesuaian tarif itu pasti ada hal-hal yang kurang setuju dan lain sebagainya. Itu yang kita yakinkan sehingga semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah sekarang tarif setiap tahun yang saya sesuaikan itu udah berlaku untuk menuju ke tahun ketiga. Oke, jadi ini tadi 4 tahun berturut-turut tetap FCR gitu ya Pak ya? Bukan FCR, jauh sebelumnya. Saya sudah lama FCR. Tetapi kita membutuhkan tarif ini naik untuk
mewujudkan harapan seluruh pelanggan. Jadi dia mengharapkan seperti ini, oh saya bisa wujudkan, tetapi dengan syarat tarif saya harus naik. Kalau FCR udah lama saya FCR. Oke. Jadi saya itu seharusnya kalau regulasi yang ada kan begitu FCR cukup, tetapi saya tidak puas dengan FCR, tetapi harus mewujudkan beberapa harapan masyarakat yang saya tuangkan dalam kenaikan tarif, di mana sesuatu yang kita peroleh jasa itu harus juga ada cost-nya, dan cost-nya itu yang saya yakinkan kepada masyarakat bahwa kita harus menyesuaikan tarif. Oke, ini menarik nih Pak ya. Berarti meyakinkan kepada masyarakat jika pun naik tarif mereka tetap bukan dirugikan, tapi tetap dapat pelayanan terbaik gitu ya Pak ya. Oke, ini seperti apa nih Pak strategi yang dilakukan sebelum dilakukan usulan penyesuaian tarif agar disetujui kepala daerah pun diterima oleh pelanggan? Iya. Pertama, yang paling penting adalah bagaimana meyakinkan pelanggan. Iya. Kalau urusan kepala daerah, tinggal kita bicara regulasi bahwa dia harus bisa menetapkan. Tetapi yang paling penting adalah menciptakan kepercayaan kepada seluruh pelanggan. Yang paling sulit itu adalah bagaimana menciptakan trust sehingga merasa memiliki, dengan merasa memiliki sehingga kalaupun kita mengambil kebijakan itu diambil adalah bagian benefitnya itu yang dirasakan oleh pelanggan. Itu yang harus dibangun. Itu yang saya coba lakukan selama ini sehingga kita coba menyajikan data secara transparan. Kenapa data itu harus kita ungkap ke publik? Ini loh kondisi kita. Jadi kalau kita umpama naik nanti 10%, yang bisa kita lakukan dengan hasil kenaikan tarif itu kira-kira perbaikannya di sisi ini. Oke. Jadi contoh umpama kalau ada pelanggan yang selama ini umpama 8 jam tidak dapat air, saya bisa pastikan dia nanti akan turun jadi 6 jam. Tapi itu dirasakan. Sehingga sesuatu yang nilai kenaikannya itu dia sudah bisa nikmati walaupun tidak sesuai masih harapan, karena kita butuh biaya yang besar. Contoh bahwa untuk mewujudkan harapan pelanggan itu kita butuh 10 itu kan baru kita bisa lakukan 2, sehingga dia juga dampak yang dari 10 itu baru naik 2 juga gitu loh. Kira-kira seperti itu pendekatannya. Nah, yang paling penting tadi itu adalah setelah itu kita coba menjadi pendengar yang baik. Kira-kira harapan apa sih yang dikeluhkan sama masyarakat? Coba kita rumuskan keluhan itu. Jadi nanti kalau ini keluhannya, kira-kira ini solusinya. Kayak seperti saya sampaikan tadi, kalau kira-kira 8 jam dia tidak dapat air, saya bisa pastikan bahwa tidak lagi 8 tapi 6. Tapi nanti kalau naik lagi lebih turun lagi. Sehingga ini yang terus kita sampaikan kepada pelanggan. Berikutnya adalah saya 2 kali setahun melakukan survei kepuasan pelanggan. Jadi survei kepuasan pelanggan ini adalah memotret apakah dalam hal sisi pelayanan apa yang kami kurang. Saya coba terbuka kepada seluruh pelanggan kami, koreksi kami. Bila perlu kasir kami yang tidak senyum, bila perlu petugas lapangan kami yang kurang sopan, itu harus saya perbaiki. Dan saya pastikan melakukan perbaikan terhadap seperti itu. Sehingga dengan begitu menjadi pendengar yang baik. Terus saya minta pendengar komentarnya pelanggan itu melalui survei kepuasan pelanggan. Saya analisis apa yang tempatnya tidak puas. Saya coba membuatkan rumusan solusinya terhadap yang tidak puas itu. Kedua, terus hasil itu baru kita rumuskan dalam bentuk kebijakan. Nah, kebijakan itu didorong oleh biaya. Biaya ini solusinya adalah dengan naik tarif. Kira-kira seperti itu. Berikutnya adalah kita profesional. Jadi betul-betul transparan tadi yang saya sampaikan tadi semuanya. Komitmen juga punya integritas. Jadi kita memberikan pelayanan betul-betul. Tidak ada diskriminasi pelayanan mau siapapun itu, kalau nunggak umpama harus kita putus. Nah, perlakuan seperti itulah di mata publik yang membuat dia yakin. Jadi sekalipun contoh mau pejabat, dalam hal ini mau siapapun pejabat, kalau dia nunggak harus diputus. Dan kalau belum dia bayar nggak bisa terpasang. Dan itu dilihat saja, jangankan akhirnya masyarakat bilang dia saja yang jadi pejabat aja diperlakukan seperti itu. Jadi itu penting untuk menunjukkan ke publik bahwa kita betul-betul mengelola perusahaan itu secara transparan, akuntabel, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, ini terima kasih Pak. Ini informasi dari Bapak ini ya menarik untuk kita gali lebih lagi nih Pak. Jadi tadi Bapak ada sebutkan
ada partisipasi aktif kira-kira Ya. begitu dari pengurus untuk evaluasi atas Iya. keluhan masyarakat Iya. ya Pak ya. Karena end usernya ini adalah pelanggan ya Iya. Pak ya. Oke, ini bagus sekali Pak untuk tetap ditingkatkan. Iya. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya kira-kira gini Pak. Ada nggak sih Pak kendala ataupun hambatan yang dialami dalam proses penyesuaian Iya. tarif ini Pak? Sebenarnya sama, artinya bahwa tidak ada kebijakan yang tanpa kendala, tetapi bagaimana menjadikan kendala itu adalah menjadi tantangan untuk kita selesaikan. Jadi begitu kita menghadapi kendala ya harus kita hadapi. Dan setiap kendala-kendala pasti ada solusinya. Harus kita carikan solusinya. Jangan terus diam di situ gitu Iya. kan. Jangan begitu ada kendala terus pesimis. Tetapi harus punya obsesi 2 kali lipat optimis kalau sudah ada kendala itu. Karena kendala itu dibutuhkan konsentrasi yang lebih untuk menyelesaikan. Jadi itu dari segi regulasi sudah cukup implementatif ya. Dari tadi saya sampaikan bahwa saya berterima kasih sebenarnya tentang lahirnya Permendagri ini karena mampu meyakinkan semua pihak bahwa sebenarnya dari sisi aturan sudah cukup. Tinggal bagaimana keberanian mengimplementasikan, dan keberanian itu akan bisa terlaksana kalau kita yakin dalam implementasinya adalah betul-betul punya transparansi dan akuntabilitas di mata publik, dan betul-betul mengelolanya pun secara profesional. Itu aja kuncinya sehingga tercipta trust. Jadi menurut saya Bu Yudika bahwa sesuatu yang sudah tercipta trust, mau apapun kebijakan kita pasti didukung. Tetapi bagaimana menuju trust itu yang menjadi butuh kendala. Oke. Nah ini Pak, tadi Bapak cerita ada peraturan kan sudah ada ya Pak ya, Permendagri 71 dan pelengkapnya di 21. Ada boleh cerita atau share ke kita Pak ini, ada kesulitan nggak sih Pak penerapan peraturan itu di lapangan? Kira-kira seperti apa Pak? Dari sisi peraturannya sebenarnya sudah cukup bagus ya. Tinggal kan tadi nih banyak orang teman-teman begitu tidak bisa naik tarif karena udah baru coba naik tarif terus di demo, berhenti di situ, tidak cari terus kira-kira apa penyebabnya. Ada ndak yang bisa ibarat hambatan ini, kita terobos hambatan itu, begitu lolos kan pasti dia akan lewat tantangan itu. Tetapi begitu kita diam ada tantangan di situ ya nggak pernah bergerak gitu. Sehingga secara regulasi nggak ada masalah. Keberanian aja menerapkan. Berani nggak menerapkan, dan keberanian itu akan tumbuh kalau kita yakin bahwa yang kita terapkan itu adalah betul-betul untuk kepentingan korporat. Tidak ada diskriminasi pelayanan, hak-hak pelanggan terpenuhi dengan baik. Saya pikir itu semua bisa berjalan dengan baik. Oke, ini luar biasa ya Pak ya. Berarti harus ada tadi keyakinan dan komitmen gitu ya Pak ya. Nah, tadi Bapak cerita nih, selama ini semuanya kira-kira berjalan mulus gitu kira-kira Pak ya. Tapi sepanjang Bapak jadi direktur utama di sini Pak, ada nggak sih Pak kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasinya atau mereka ini tarif kok naik terus ya gitu, kira-kira gimana ini Pak? Jadi kalau setiap saat pasti ada datang. Artinya bahwa bukan hanya tentang tarif, mungkin pelayanan yang rendah. Saya juga datang mahasiswa di demo, saya hadapi, saya ajak diskusi, saya kayak jelaskan permasalahannya. Bisa saja karena substansi yang dia tidak kuasai, saya memperjelas dulu substansinya di mereka supaya sama paham. Karena melihat sesuatu itu dengan konsep yang berbeda, tidak akan pernah ada titik temu. Jadi sudut pandangnya yang harus disamakan. Bahwa kenapa ini seperti ini yang harus dulu kan. Makanya sering gagal kita ini karena tidak pernah berani menyamakan persepsi kita dulu dengan mereka. Ini yang harus dulu ditempuh. Oke, jadi menyamakan persepsi, minimal dia paham bahwa ini aturannya seperti ini. Jangan dia lihat dari sisi aturan yang berbeda atau pandangan yang berbeda menurut dia. Ini yang kita luruskan. Oke, ini menarik nih Pak. Nah terkait ini juga ini penyamaan persepsi untuk memperlakukan ini Pak penyesuaian tarif tadi yang tadi Bapak cerita hampir tidak pernah tidak FCR ya, justru ada kenaikan gitu ya. Nah, apa sih Pak strategi yang dilakukan pasca penyetapan tarif ini agar ini semuanya berjalan dengan smooth? Ya, jadi begitu saya sudah tarif diketok, jadi
Pertama, tarif ini sebelum saya susun, saya survei kepuasan pelanggan. Ya. Kira-kira apa yang diharapkan oleh pelanggan. Dari harapan itu, saya coba merumuskan ini. Setelah itu, saya membuat regulasi. Pertama, setelah begitu ditetapkan tarif ini, saya panggil forum pelanggan, perwakilan pelanggan. Ini loh kebijakan saya, kenapa ini kita lakukan, karena begini. Ya. Saya mencoba duduk bersama dengan forum pelanggan di beberapa wilayah pelayanan untuk kita dengar masukannya. Dan rata-rata masukannya itu adalah, harapannya adalah bagaimana memperbaiki pelayanan. Oke. Tetapi sekali lagi bahwa saya sampaikan, pelayanan yang diharapkan itu akan sampai kalau kita umpama terpenuhi biaya ini, umpama anggaplah seperti itu 10. Ya. Mampu kita kan baru naik 2. Ya. Setiap tahun naik 2. Ya 2 ini yang kita yakinkan bahwa dengan 2 itu baru dia berubah, perbaikan harapannya itu sampai di sini. Oke. Tapi nanti berikutnya juga sampai. Ada 2 kemungkinan. Kalau kita mau sekaligus masuk langsung 10. Tetapi kan kita melihat kemampuan. Betul. Ini juga itu yang makanya di survei kepuasan pelanggan itu sangat penting, mempetakkan mereka masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Jadi itu pertama bahwa tadi dari survei kepuasan pelanggan kita tahu. Kita tanya juga kepada publik, kira-kira kalau naik berapa sih? Itu saya tanya, wajarnya. Kalau ini terus kita perbaiki ini, dia jawab. Saya pakai terus data-data jawaban itu membuat rumusan sehingga ini harapannya, ini kemauannya, saya padukan. Oke. Jadi dengan demikian akhirnya tarif. Nah, beberapa customer atau pelanggan kami yang mempermasalahkan itu, pertama masalahnya adalah karena dia tidak paham. Ini yang saya coba jelaskan. Penjelasannya itu bisa melalui media sosial dan berbagai sarana yang saya pakai untuk melakukan penjelasan. Kalau dia umpama ada bertanya, kita jelaskan sedetil-detilnya. Oke, terima kasih Pak atas informasi dan penjelasannya Pak ya. Kita lanjut nih Pak ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada nggak sih Pak pengaduan ke Ombudsman terkait tarif dan pelayanan ini Pak? Banyak. Jadi begini, itu kan era keterbukaan, bukan hanya ke Ombudsman kan, kepada Komisi Informasi dan berbagai pihak, bahkan di sengketa konsumen juga ada kaitannya dengan beberapa pelayanan. Tetapi karena di sistem kami sudah cukup lengkap secara IT, dokumen-dokumennya, rata-rata begitu pada klarifikasi saya diminta data-data oleh Ombudsman, begitu saya ungkap data-data dengan fakta, dokumen, foto dan lain real di lapangan, rata-rata selesai sampai di situ, nggak ada yang berlanjut. Jadi artinya bahwa pengaduan oleh pelanggan itu lebih lemah posisinya daripada jawaban kami ke Ombudsman dengan dokumen yang cukup komplit. Karena apa? Karena di sistem IT kami umpama orang sekarang mengadu kesalahan baca meter, saya sudah punya foto real masyarakat. Ini loh kondisinya, tanggal sekian petugas kami datang, semua itu terdokumentasi dengan baik di kami. Jadi cerita sebelah tanpa data, kami sudah backup dengan seluruh data, sehingga seluruh pengaduan-pengaduan Ombudsman itu rata-rata selesai pada saat kami dimintai data klarifikasi terhadap permasalahan itu. Oke, jadi untuk ini tidak ada yang berlanjut ke tidak ada yang berlanjut ini ya Pak ya. Iya. Jadi boleh saya bilang ini PT Airminum Giri Menang ini sudah secara IT-nya terdokumentasi dengan baik semua, sehingga ada hal pengaduan pun semua sudah langsung bisa disediakan gitu Pak datanya ya. Datanya kami tinggal teman-teman IT akan memprint seluruh proses-proses pada saat pengaduan, umpama masalah angka meter kelas umpama itu masalahnya. Maka kami bisa menjelaskan sedetilnya bahwa tanggal sekian petugas kami datang, kondisi rumah sedang terkunci, ini rumahnya, ini fotonya, semuanya detil. Jadi nggak ada celah lagi untuk dipermasalahkan karena semua dokumennya ada dan semua kita bawa. Bisa jadi makanya kalau klarifikasi dengan Ombudsman itu dokumennya menjadi banyak. Jadi tanggal sekian kita rinci menjelaskan. Tanggal sekian petugas kami datang, ketemu dengan ini buktinya. Tanggal ini terus membaca, ini buktinya. Semua baik bukti. Nggak ada kita pakai artinya asal bicara, tetapi semua ada fakta data. Itu yang menyebabkan bahwa selama ini keluhan-keluhan ke pihak-pihak Ombudsman itu rata-rata selesai di situ. Jadi setelah kita menjelaskan dokumen secara lengkap, dia diminta dokumen umpama rata-rata lemah,
pasti ombudsman lebih percaya dengan dokumen-dokumen yang dapat dipercaya. Oke, luar biasa nih Pak ya, berarti semua sudah terdokumentasi dengan baik dan sudah dilaksanakan secara profesional gitu ya Pak ya. Oke, nih pertanyaan selanjutnya nih Pak, masih terkait dengan full cost recovery. Menurut Bapak nih, penerapan tarif di PDAM Giri Menang ini Pak sudah mencerminkan keadilan tingkat kualitas layanan nggak Pak? Sebagai contoh gini Pak, di daerah lain mungkin ada yang memberikan tarif mungkin yang lebih rendah kalau servis atau layanannya itu tidak maksimal gitu ya. Nah, seperti apa ini Pak disikapi di PDAM Giri Menang ini? Ada nggak yang dibedakan untuk tarif tiap-tiap pelanggan seperti itu? Ya, kalau memang perbedaan itu kita sudah punya klasifikasi. Jadi tetapi bukan dasarnya adalah kita sudah mengklasifikasi. Jadi rumah tangga itu kalau tidak salah di tempat kami bisa 5 jenis golongan. Jadi perbedaan itu berdasarkan jenis golongan. Tetapi bukan berarti terus sampai saat ini belum kami kaitkan dengan kualitas layanan. Artinya begitu, kalau orang umpama dapat air 24 jam, pelayanannya tarifnya berbeda dengan yang 10 jam. Enggak. Tetapi ini menjadi PR kami bahwa seluruh pelanggan kami itu harus terlayani 24 jam. Dan setiap tahun progress reportnya selalu kita kurangi. Contoh, titik yang tidak dapat layanan dengan bagus umpama tahun ini 100, saya sudah targetkan tahun depan harus turun jadi 90, jadi 80, sambil terus melakukan perbaikan. Dan melakukan perbaikan itu adalah dampak dari kebijakan kenaikan tarif. Saya jelaskan bahwa kenaikan tarif ini saya akan pakai alokasi pembiayaannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dari 100 bisa jadi 80, 80 jadi 70. Ini yang kita komunikasikan secara intens kepada masyarakat, sehingga mereka paham bahwa jadi kalau kita umpama naik tarifnya itu adalah sesuai dengan kemampuan kita membayar, tetapi digunakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan ini. Itu yang kita intinya, bahwa sebenarnya kalau kita bisa mengelola dengan baik, terus pelanggan terus percaya atas apa yang kita lakukan, pasti dia akan ikut berpartisipasi secara maksimal. Informasi yang menarik sekali nih Pak ya. Jadi ada partisipasi aktif dari masyarakat dan rasa memiliki ya Pak. Rasa memiliki itu yang harus ditanamkan. Pak. Jadi masyarakat merasa memiliki, terus seluruh pegawai kami menjadi pelayan. Mindsetnya itu harus dirubah. Jadi dia harus melayani. Jadi di mana-mana dia tetap bahwa pelanggan itulah sebagai rajanya yang harus diservis dengan baik, sesuai dengan apa yang dia berikan kan gitu. Oke Bapak, terima kasih atas penjelasannya tadi. Mungkin ini terkait dengan penyesuaian tarif ya Pak ya. Menurut Bapak nih, seperti apa sih Pak langkah-langkah yang bisa dilakukan kalau tarif ini nggak naik? Gimana kira-kira nih Pak? Jadi begini, bahwa ada dua, atau paling tidak bahwa bagaimana cara kalau tarif tidak naik, bagaimana cara terus mengejar FCR, kan itu tujuannya. Betul. Karena sebagai dasar itu adalah FCR. Sebenarnya ada hal yang paling mendasar pada saat alternatif kenaikan tarif menjadi sebuah opsi mungkin yang kedua. Yang bisa dilakukan adalah pertama, kita tahu bahwa tarif ini kan biaya yang dikeluarkan. Nah, kalau kita bicara biaya, pertama harus efisien di biaya, kan itu loh. Efisien biaya yang bisa dilakukan itu adalah menekan biaya operasi dan pemeliharaan, biaya depresiasi dan lain sebagainya. Maka kalau kita tekan biaya ini, otomatis nanti akan lebih efisien. Nah, strateginya adalah efisien biaya, analisa kebutuhan. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang pokok mana yang harus bisa dilakukan, yang wajib dilakukan. Ingat, kita ini perusahaan, bukan SKPD, artinya setiap yang dianggarkan itu harus dilakukan. Jadi setiap melakukan kegiatan itu butuh analisis lagi. Tingkat kebutuhan kegiatan itu seberapa besar. Kalau memang dirasa tidak terlalu penting, ya jangan dilakukan untuk menekan biaya itu. Kedua, optimalisasi air terjual, karena rumus tarif itu kan biaya dengan air yang terjual kan gitu loh. Makanya kalau bisa dengan biayanya ditekan, air terjualnya dimaksimalkan, kan lebih kecil yang artinya ketemunya, sehingga bisa lebih efisien. Nah, optimalisasi air terjual ini kan bisa juga dengan
optimalisasi kapasitas produksi. Kebocoran ditekan, kehilangan fisik, non fisik. Iya. Sederhana, jadi kebocoran itu kan ada dua, fisik, non fisik. Non fisik kita harus bertanggung jawab, apakah meter kita akurat apa tidak. betul. Yang baca benar apa tidak. Iya. Nah, di kami sudah ada ketentuannya bahwa kalau yang baca itu punya target harian, tidak boleh punya kesalahan. Bahkan kalau sekarang contoh, kalau Bu Yudika pelanggan kami, terus ada kesalahan baca oleh petugas kami, itu tanggung jawab renteng di tempat kami. Oke. Jadi petugasnya kena sendiri, atasannya kena, atasannya lagi kena, direktur bidangnya juga kena, tanggung jawab renteng. Ini artinya bahwa supaya semua pihak itu bertanggung jawab. Sebenarnya kan begini, aturan itu kan dibuat bukan untuk dilanggar. Jadi jangan terlalu banyak, selalu dia bilang setahu saya nih, Pak Zaini sedikit-dikit harus dengan aturan. Tetapi aturan itu dibuat bukan untuk dilanggar, untuk dipatuhi gitu. Nah, kalau dipatuhi, semua bisa berjalan dengan baik. Berikutnya adalah optimalisasi pendapatan yang lainnya. Jadi bisa jadi kan kita tahu di tarif itu sebenarnya yang diatur oleh Permendagri itu kan 10 kubik pertama. Yang kedua, yang ketiga kan tidak. Jadi sebenarnya mau tarif A, umpama golongan A 1.000, tidak ada larangan B dan C-nya itu boleh 2.000, boleh 3.000, kan itu kreasi aja. Ketiga, optimalisasi golongan. Bisa jadi kan kebanyakan sekarang rumah umpama dasarnya tipe 36. Sekian tahun dia tinggal, dia renov, otomatis bisa meningkat. Berikutnya adalah seperti di tempat saya. Saya tahu bahwa Pelindo itu atau kapal kebutuhan airnya besar, waktu sandarnya pendek. Maka saya punya SOP bahwa setiap waktu reservoir Pelindo itu harus dalam kondisi full. Jadi kapanpun datang kapal, mau waktunya pendek, dia harus bisa maksimal masuk ke situ karena dia tarif khusus. Hal-hal seperti itu yang bisa dilakukan. Kalau ini bisa dilakukan, paling tidak bisa mengejar FCR. Kalau memang opsional tadi kenaikan tarif tidak bisa dilakukan. Lebih baik lagi kalau orang mengkombinasikan. Sudah dia efisiensi, terus kenaikan tarif, ini kan lebih bagus lagi. Oke. Berarti tadi kata kuncinya efisiensi biaya dan maksimalisasi penjualan atau pendapatannya ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Oke, baik Bapak, mungkin kira-kira ada closing statement yang bisa Bapak sampaikan terkait penyesuaian tarif yang berkeadilan, Pak? Ya, jadi terkait dengan penyesuaian tarif yang berkeadilan, pertama bahwa kalau ciptakan pertama trust kepada pelanggan agar betul-betul bahwa merasa memiliki. Begitu dia merasa memiliki, sebenarnya dia merasa terlibat di dalamnya sehingga kenaikan tarif apapun akan mendapat dukungan dari seluruh pelanggan kita. Jadi itu aja poinnya bahwa bagaimana menciptakan trust. Berikutnya adalah melakukan efisiensi di semua lini. Meningkatkan penjualan air. Saya pikir itu semuanya 3 kata kunci dan yang terakhir adalah profesional dalam semua hal. Oke. Itu yang dapat kami sampaikan Bu Yudika. Siap. Baiklah Sobat Keuda, demikian tadi kita sudah mendengarkan materi yang menarik dan informatif langsung dari narasumber kita Bapak Zaini, Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang, terkait keberhasilan penyesuaian tarif yang berkeadilan. Poin krusial yang bisa saya simpulkan dari bahasan kita kali ini yaitu perlu membangun trust atau kepercayaan agar penyesuaian tarif disetujui oleh kepala daerah sebagai pemilik pun diterima oleh pelanggan. Trust ini dapat diakomodir melalui penyediaan data dan informasi yang relevan dan akurat, meningkatkan profesionalisme, menjaga komitmen dan integritas, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas. Terima kasih Pak Zaini sudah bisa hadir di Keuda Ghost Digital Podcast Air untuk Kehidupan yang Adil. Terima kasih banyak atas sharing tadi ya Pak ya. Sudah banyak yang Bapak sampaikan terkait penyesuaian tarif air minum ini. Semoga berguna bagi Bapak Ibu, Sobat Keuda yang mendengarkan dimanapun berada. Akhir kata saya Judika pamit undur diri. Salam sehat. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik bahasan yang berbeda pada program Keuda Ghost Digital, Air untuk Kehidupan yang Adil. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. Salam
Keuda Goes Digital.